Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat karunia taufik hidayahnya beserta kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang enggan. Jadi semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa man wa'ba, siapa yang enggan itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat ini. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak mentaatiku, faqad aba, itulah yang enggan. Jadi siapa saja yang mengikuti Nabi, dia masuk surga. Siapa saja yang menentang Nabi, yang tidak mau mengikuti Nabi, itulah yang tidak masuk surga. Itu yang dikatakan Nabi orang yang enggan. Nah, yang mau kita lihat di sini mana penjelasan hadis ini? Makna yang terkandung pertama adalah mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi yang pertama bagaimana? Keyakinan Nabi kepada Allah. Kita ikut keyakinan Nabi. Sandaran vertikal Nabi itu benar hanya kepada Allah, tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan syirik. Keyakinannya kuat, tauhidnya luar biasa. Jadi tauhidnya kuat. Ini kita ikuti. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah narasumber segalanya. Makanya kalau mau mohon perlindungan, kalau mau mohon kebahagiaan, mau ketenangan batin, mau kita mendapatkan kesenangan, mintalah kepada Allah. Jadi semua kita sandarkan kepada Allah. Itu yang dituntun Nabi. Ditanamkan Nabi nilai-nilai tauhid, keyakinan kepada kita umat ini. Ikuti Nabi. Nabi seperti itu yang paling pertama. Karena mewujudkan kecintaan kepada Allah adalah orang-orang yang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak mendapatkan hasil, ketika orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, bisa jadi cari jalan lain. Ya, atau bisa kemudian dia berbuat mungkar, kita bilang tadi. Untuk makan Ustaz gak apa-apa lah aku mencuri. Nih, kan bisa muncul. Karena untuk kehidupan. Nah, itu berbahaya. Jadi keyakinan kepada Allah harus kita bangun dalam situasi yang kita hadapi di dunia ini. Kemudian mengikuti Nabi bagaimana? Sudah punya keyakinan kepada Allah, lalu membuktikan keyakinan kita kepada Allah dengan ibadah. Sarana yang kita tempuh ibadah. Nabi ibadah, kita ikutilah Nabi. Nah, ibadah Nabi kan luar biasa. Sholatnya, kemudian baik fardu maupun sunnahnya. Nah, kita sekarang begitu, ikuti juga Nabi.
dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi, orang yang menjaga ibadahnya. Jadi kata Nabi tadi, "Waman ata'ani", orang yang mengikutiku dakhalal jannah, itu masuk surga. Makanya orang yang punya keyakinan, orang yang terjaga ibadahnya. Yang ketiga mana? Orang yang menjaga akhlaknya. Ini kan mengikuti Nabi kan? Dengan mengikuti Nabi ditunjukkan Nabi akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti. Jadi jangan kemudian ketika Nabi sudah membangun ini untuk kehidupan agama Allah, untuk umat Islam, lalu kemudian kita tak mengerjakannya. Jadi itu satu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Akhlak yang dibangun Nabi, ibu jamaah, bukan hanya kepada manusia saja ya. Pertama dibangun akhlak itu kepada Allah. Ternyata ibadah itu pakai akhlak, bukan suka hati kita. Bagaimana kita beribadah dengan melibatkan diri kita punya akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada manusia. Makanya akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi keimanan manusia itu dibuktikan dengan akhlak yang dia tampilkan dalam kehidupan. Akhlak hatinya, akhlak lisannya, akhlak perbuatannya. Akan kelihatan orang beriman atau tidak. Jadi orang yang beriman itu Ustaz, pikirannya bersih, ya, hatinya bersih, tingkah lakunya santun. Orang yang mencintai Nabi, maka dia akan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, ya, yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Apa saja yang disunnahkan Nabi, dia ikuti. Kata malaikat Jibril alaihissalam ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan kemuliaan itu adalah orang yang istiqomah menjaga sholat malamnya. Jadi kalau kita mau mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, kita bisa istiqomah menjaga sholat malam kita. Sholat malam itu artinya salah satu adalah kita tak tinggalkan tahajud. Kepada teman-teman kita, Nabi biasanya memberikan gelar-gelar yang hebat kepada sahabatnya. Satu contoh pernah kita singgung ya, Nabi memberikan gelar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar, jangankan teman, musuh pun takut kepada dia. Jangankan musuh, kata Rasulullah, setan pun takut sama Umar ini. Jadi kalau Umar ini jalan dari kanan, kata Rasulullah, setan paksa jalan dari sebelah kiri. Itulah karena takutnya kepada Umar. Itu kan gelar yang hebat itu, Bu. Kalau kita bukan orang beriman, kalau kita orang-orang yang sederhana, maka akan muncul kebanggaan. Oh, aku ini paling kuat nih, aku paling hebat. Nabi ngomong gitu sama aku. Mana ada kalian yang bisa mengimbangiku? Tapi Umar tidak. Nah, jadi kepada teman-teman kita begitu, kalau ada misalnya teman kita yang ilmunya ada, kemampuannya ada, akuin. Ibu luar biasa. Ya. Kalau bisa saya kasih tahu, alhamdulillah. Jangan ngomong, ini biasa-biasa Bu, saya gini udah bikin gini dulu, belum ibu bikin saya udah bikin duluan. Nah, ibu belum tahu, saya udah tahu. Ini yang tidak menghargai orang lain. Itu yang nggak boleh ya. Jadi akui kelebihan-kelebihan orang lain. Karena kita kan gini loh Bu, kelebihan-kelebihan ini diberikan Allah berbeda-beda. Tidak semua sama kepada manusia. Itulah rahmat. Jadi rahmat itu dikasih Allah kepada hamba ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada hamba. Jadi bukan hanya sekedar mencintai Nabi dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Nabi, tapi mencintai keluarga Nabi juga adalah bahagian dari mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya addibu auladakum ala salasin khisal hubbi nabiyukum wa hubbi ali baiti. Agar kita bisa mendidik diri dan keluarga kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Itu hadis. Wa tilawatil Quran. Dan kemudian mendidik generasi kita senantiasa membaca, berpedoman dan menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa mudah sebenarnya kita untuk masuk ke dalam surga, karena sudah ada jaminan, kata Nabi, bahwa sepanjang kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga, kita mengikuti Nabi. Insyaallah ibu jamaah. Nah, jangan kita jadi orang-orang yang enggan. Ada sebuah perubahan yang harus kita bangun di diri kita. Mulai dari apa yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan yang telah dibangun Rasulullah bersama-sama para sahabat, untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita di saat ini sampai akhir zaman. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hadaitana lil islam wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru katsira wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أوصل ثواب قراءتنا ببركة القرآن إلى أرواح أموات المسلمين، وخصوصا في نياتنا ونيات صاحب البيت المرحومة أختنا فريدة لوبس بنت عبد الله لوبس عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وسلم ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. اللهم علف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وندنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.